Pagi itu, suamiku mengirim chat 200.000 untukku naik ojek. Dia pikir rumahku sudah jadi milik mertuaku. Dia tidak tahu, di kantor BPN, akulah pemilik asli yang memblokirnya. Dia gementar melihatku. Suami penipu kualat. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku mematikan mesin mobilku di area parkir VVIP gedung kantor Badan Pertanahan Nasional. Di sebelahku, Indira, pengacara sekaligus sahabat terbaikku, merapikan berkas di dalam map kulit berwarna merah marun. "Kamu siap, Kirana?" tanyanya. Suaranya tenang namun menusuk. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap pantulan diriku di kaca spion. Hari ini, aku tidak memakai pakaian admin sederhanaku. Aku memakai setelan powersuit rancangan desainer ternama. Rambutku ditata rapi, dan riasan wajahku tajam. Hari ini, aku bukan Kirana si istri bodoh. Hari ini, aku adalah Kirana Salsabila. Aku sudah siap sejak 5 tahun lalu. Indira, mereka yang belum siap. Jawabku dingin. Kami melangkah masuk ke lobi BPN. Udara dingin dari pendingin ruangan menerpa wajahku. Tapi hatiku lebih dingin lagi. Kami tidak menunggu di lobi umum. Indira telah mengatur pertemuan ini di ruang prioritas, tempat yang sama di mana suamiku, Bagas, dan ibu mertuaku, Lastri, sedang menunggu di ruangan berbeda. Getaran ponsel di tasku membuyarkan lamunanku. Aku sudah tahu apa isinya. Itu adalah pesan yang sama, yang sengaja tidak aku buka. Namun aku sudah hafal isinya dari notifikasi di layar kunci. Pesan itu masuk pukul 8 pagi tadi, tepat saat aku sedang memimpin rapat dewan direksi via Zoom dari ruang kerjaku di penthouse yang tidak pernah diketahui Bagas. Rumah ini sudah kubalik nama jadi nama ibuku. Ini aku kirim 200.000 untuk kau pergi naik ojek sambil menangis wajah dengan sebelah mata mengedip. Aku tersenyum tipis saat mengingatnya. 200.000. Dan emoji kedip mata. Hinaan terakhir yang dia pikir akan melumpuhkanku. Dia pikir aku akan menangis meraung-raung di rumah, diusir, dan pergi hanya dengan baju di badan. Dia salah. Aku tidak di rumah. Aku sedang menandatangani kesepakatan proyek senilai 500 miliar rupiah. Dan 200.000 itu bahkan tidak cukup untuk membeli kopi di lobi kantorku. Ibu Kirana, Pak Rahmat sudah siap. Seorang staf mempersilakan kami. Kami berjalan menyusuri koridor. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ini adalah hari penghakiman. Kami tiba di depan pintu kayu jati yang kokoh. Staf itu mengetuk pelan. "Pak Rahmat, Ibu Kirana Salsabila sudah hadir." Pintu terbuka. Di dalam, di ruangan yang luas dan sejuk itu, duduklah 2 orang yang paling aku benci di dunia. Suamiku, Bagas, dan ibunya, Lastri. Mereka duduk dengan angkuh di depan meja pejabat BPN, Pak Rahmat, yang tampak sedikit bingung. Bagas memakai kemeja batik sutra palsu yang kubelikan, dan Lastri memakai perhiasan imitasi mencolok yang selalu dia pamerkan sebagai pemberian anak kesayangannya. Saat pintu terbuka dan aku melangkah masuk, dunia mereka seakan berhenti berputar. Aku bisa melihat raut wajah Bagas berubah. Dari angkuh, menjadi bingung, lalu menjadi pucat pasi. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Dia seperti melihat hantu. Ibu mertuaku lebih dramatis. "Loh, Kirana, kamu ngapain di sini?" Suaranya melengking. "Ini urusan penting. Urusan aset. Bukan tempat istri pengangguran pemalas kayak kamu." Aku mengabaikannya. Mataku tertuju pada Pak Rahmat, pria parubaya berkacamata yang kini menatapku. Lalu ke Bagas, lalu ke map di mejanya. "Maaf, Pak Bagas," ujar Pak Rahmat dengan nada profesional. Sebelum aku sempat bicara. "Seperti yang tadi saya sampaikan, proses balik nama ini tidak bisa dilanjutkan. Sertifikat ini diblokir." Bagas tertawa, meski terdengar gugup. "Diblokir? Mana mungkin, Pak? Bapak ini ada-ada saja. Paling salah sistem."
Saya ini suaminya, pemilik aslinya. Istri saya itu bodoh, Pak. Dia nurut saja apa kata saya. Dia tidak mungkin berani macam-macam. Betul itu, timpal Lastri, menatapku sinis. Dia itu cuma numpang hidup sama anak saya. Pak, dia tidak punya apa-apa. Cepat selesaikan prosesnya. Kami mau pulang. Indira, pengacaraku, maju selangkah. Tapi aku menahannya dengan lambaian tangan. Ini bagianku. Aku berjalan pelan ke arah meja Pak Rahmat. High heelsku mengetuk lantai marmer dengan irama yang mantap. Aku berhenti tepat di samping Bagas, yang kini tidak berani menatapku. Dia gementar. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Aku tersenyum manis pada Pak Rahmat. Selamat siang, Pak Rahmat. Mohon maaf atas keributan yang dibuat suami saya. Kataku. Suaraku terdengar jelas dan berwibawa di ruangan itu. Saya Kirana Salsabila. Dan ini, aku meletakkan sebuah map biru tua di atas meja. Adalah sertifikat hak milik asli atas tanah dan bangunan dengan nomor 045 Cipete. Pak Rahmat mengambil map itu, membukanya, dan membandingkannya dengan dokumen di depannya. Matanya melebar sedikit. Benar, ini dokumen aslinya. Atas nama Kirana Salsabila, gumamnya. Dan saya, lanjutku, kini menatap lurus ke mata Bagas yang ketakutan. Adalah pemilik asli yang memblokir sertifikat itu pagi ini. Pukul 7 pagi. Tepat setelah saya menerima pesan. Uang ojek. 200.000 dari suami saya. Bagas tersentak kaget. Lastri membeku. Apa maksudmu, Kirana? Suara Bagas bergetar hebat. Kamu bercanda kan? Ini pasti kerjaan pengacara murahanmu itu. Indira maju. Permisi, Pak Bagas. Saya Indira, SH, MH, dari firma hukum ternama di Jakarta. Dan klien saya, Indira menunjukku. Tidak pernah bercanda soal aset miliaran rupiah. Pak Rahmat, klien saya tidak pernah setuju, tidak pernah menandatangani, dan tidak pernah berniat mengalihkan aset miliknya kepada siapapun. Dokumen yang diajukan oleh Pak Bagas dan Ibu Lastri ini. Indira menunjuk map di meja Pak Rahmat. Kami duga kuat palsu. Palsu? Pak Rahmat tampak kaget. Tidak, itu asli. Teriak Bagas. Panik. Kirana yang tanda tangan sendiri. Dia bohong. Dia pasti sudah gila. Aku tertawa pelan. Tawa yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Gila, Mas? Aku memang gila. Gila karena mau hidup dengan pengangguran penipu sepertimu selama 5 tahun. Jaga mulutmu, Kirana. Bentak Lastri, mencoba mendapatkan kembali kekuatannya. Bagas itu manajer investasi. Kamu yang tidak tahu diri. Kamu yang manajer investasi. Potongku. Ibu benar-benar percaya kebohongan anak ibu? Manajer investasi mana yang setiap pagi minta uang bensin dari istri penganggurannya? Manajer investasi mana yang tidak bisa membayar tagihan kartun kreditnya sendiri? Manajer investasi mana yang sudah di PHK sebulan sebelum dia menikah denganku? Pukulan itu telak. Bagas mematung. Wajahnya seputih kertas. Rahasia terbesarnya. Akar dari semua kebohongan ini, baru saja aku bongkar di depan ibunya dan pejabat negara. Kamu tahu. Bisiknya. Ngeri. Aku tahu semuanya, Mas Bagas. Jawabku. Aku tahu tentang PHK. Aku tahu tentang hutang-hutangmu. Aku tahu tentang setiap rupiah uangku yang kamu habiskan. Aku mencondongkan tubuhku ke arahnya. Aroma parfum mahalku pasti kontras dengan bau keringat ketakutannya. Dan aku di sini bukan untuk berdebat. Aku di sini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Dimulai dari rumahku. 5 tahun lalu, aku adalah Kirana yang berbeda. Aku baru saja kehilangan ayah. Satu-satunya orang tua yang kumiliki. Beliau mewariskan segalanya padaku. Perusahaan properti raksasa, portofolio investasi yang nilainya triliunan, dan sebuah kesepian yang mendalam. Aku lelah. Lelah dikelilingi orang-orang yang hanya melihatku sebagai tumpukan uang.
Pria-pria yang mendekatiku selalu punya agenda. Mereka memuji kecantikanku, tapi mata mereka tertuju pada jam tangan yang kupakai, mobil yang kendarai, atau nama keluargaku di belakang namaku. Saat itulah aku memutuskan. Aku akan menyembunyikan identitasku. Aku ingin mencari seseorang yang tulus mencintaiku apa adanya. Aku ingin dicintai sebagai Kirana, si gadis sederhana, bukan Kirana Salsabila, sang ahli waris. Aku pindah dari penthouse mewahku ke apartemen sederhana. Aku mulai bekerja sebagai staf admin di salah satu anak perusahaanku sendiri, tentu saja dengan identitas palsu. Dan di sanalah aku bertemu Bagas. Dia adalah definisi pria idaman. Tampan, karismatik, pandai bicara, dan dia, manajer investasi, di sebuah perusahaan sekuritas ternama. Dia mendekatiku. Dia bilang dia tidak peduli aku hanya staf admin biasa. Dia bilang dia melihat sesuatu yang spesial di mataku. Dia membawakanku makan siang, menjemputku dengan mobil, yang belakangan aku tahu masih dicicil, dan memperlakukanku seperti ratu. Aku jatuh cinta. Aku jatuh cinta pada ilusi yang dia ciptakan. Kami berpacaran selama 6 bulan. Selama itu, aku tidak pernah curiga. Aku terlalu dibutakan oleh keinginanku untuk dicintai. Sebulan sebelum pernikahan kami, dia bercerita dengan wajah sedih. Sayang, kantor lagi ada masalah internal. Aku di PHK, katanya. Matanya berkaca-kaca. Aku, si bodoh yang sedang kasmaran, langsung memeluknya. Tidak apa-apa, Mas. Kita hadapi ini sama-sama. Rezeki bisa dicari. Tapi pernikahan kita tetap menikah. Aku tidak peduli kamu kerja atau tidak. Kataku mantap. Dia menangis di pelukanku, menyebutku malaikat. Belakangan aku tahu, itu adalah kebohongan terbesarnya yang pertama. Dia tidak di PHK sebulan sebelum menikah. Dia sudah di PHK sejak awal kami bertemu. Dia dipecat karena kinerja buruk dan indikasi fraud ringan. Selama 6 bulan pacaran, dia hidup dari pesangon dan kartu kredit, sambil mencari mangsa baru. Dan mangsa itu adalah aku. Untuk menutupi kebohongannya, aku yang menawarkan solusi. Aku bilang padanya bahwa aku punya sedikit warisan dari almarhum kakekku di kampung. Uang yang cukup untuk membeli rumah sederhana agar kami bisa memulai hidup baru. Rumah? Matanya berbinar. Iya. Aku sudah lama menabung. Aku ingin kita punya tempat tinggal sendiri, Mas. Jauh dari orang tua, kataku. Maka, seminggu sebelum akad nikah, aku membeli rumah mewah di kawasan elit Cipete. Aku membelinya secara tunai. Tentu saja, aku bilang pada Bagas bahwa aku mengambil KPR dengan DP dari warisan itu. Dan yang terpenting, aku mendaftarkannya atas nama lengkapku, Kirana Salsabila. Bagas tidak peduli. Dia pikir nama Salsabila itu hanya nama tambahan. Dia pikir rumah itu akan otomatis jadi harta gono gini. Dia tidak tahu, karena dibeli sebelum pernikahan, rumah itu murni milikku. Setelah menikah, ibunya, Lastri, ikut pindah ke rumah kami. Untuk membantu mengurus kalian, katanya. Dan dari situlah neraka dimulai. Hari pertama Lastri di rumah itu, dia mengomentari masakanku. Masakan apa ini? Tidak ada rasanya. Pantas kamu cuma jadi admin, tidak punya keahlian apa-apa. Awalnya aku diam. Aku mencoba mengerti. Tapi Bagas, suamiku, bukannya membelaku, dia malah ikut-ikutan. Ibu benar, sayang. Kamu harus banyak belajar. Lihat aku. Kerja keras banting tulang sebagai manajer, katanya. Mas bukannya Mas di PHK? Tanyaku polos. Dia tertawa. Itu cuma sementara. Aku sudah diterima lagi di perusahaan baru. Posisi lebih tinggi. Manajer senior. Kamu tidak perlu tahu urusan kantor. Yang penting kamu urus rumah. Itu kebohongan kedua. Tidak ada perusahaan baru. Kantornya adalah kafe, pusat kebugaran, dan klub malam. Sejak saat itu, hidupku menjadi rutinitas hinaan.
Aku pergi kerja jam 8. Padahal itu hanya sebagian kecil dari tunjangan harianku. Setiap bulan, aku mengisi rekening bersama untuk kebutuhan rumah tangga. Rekening itu selalu habis dalam 2 minggu oleh Bagas dan Lastri untuk belanja barang-barang branded, KW, tentu saja, makan di restoran mahal, dan arisan. Kirana, uang bulanan sudah habis. Bentak Lastri suatu hari. Kamu ini boros sekali. Padahal cuma makan di rumah. Untung anakku, Bagas, gajinya besar. Kalau tidak, sudah mati kelaparan kita hidup sama kamu. Iya, Ran. Timpal Bagas sambil bermain game di ponselnya. Kamu itu harusnya bersyukur. Punya suami sukses kayak aku. Coba kalau tidak, kamu jadi gembel di jalanan. Setiap malam aku menangis di kamar mandi. Bukan karena hinaan mereka, tapi karena kebodohanku. Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Aku ingin cinta yang tulus. Tapi yang aku dapatkan adalah parasit. Aku membiayai hidup mereka. Aku membayar tagihan listrik, air, internet, bahkan pakaian dalam yang mereka pakai. Dan sebagai balasannya, aku mendapatkan cacian. Istri tidak berguna. Numpang hidup. Pemalas. Ironis. Mereka bilang aku numpang hidup di rumahku sendiri. Mereka bilang aku pemalas. Padahal aku bekerja 16 jam sehari mengurus perusahaan, sementara mereka tidur sampai siang. Aku bertahan demi pernikahanku. Aku masih berharap Bagas akan berubah. Tapi puncaknya adalah 3 bulan lalu. Saat aku menemukan senjata itu. Senjata yang akan kuhancurkan untuk mereka. Semuanya dimulai 3 bulan lalu. 3 bulan yang terasa seperti 3 tahun. Aku sudah terbiasa dengan hinaan. Aku sudah kebal dengan cap, istri pemalas. Dan numpang hidup yang disematkan oleh suamiku, Bagas, dan ibu mertuaku, Lastri. Aku sudah menerima takdirku, atau lebih tepatnya, aku sudah menerima peran yang aku ciptakan sendiri, sebagai istri bodoh yang beruntung dinikahi, manajer investasi sukses. Tapi 3 bulan lalu, perilakunya berubah. Bukan hinaannya yang berubah, tapi rutinitasnya. Bagas, yang biasanya malas-malasan di rumah hingga siang hari sebelum berangkat kerja ke kafe langganannya, kini menjadi sibuk. Benar-benar sibuk. Sayang, aku ada meeting penting di luar kota. 3 hari, katanya suatu pagi, sambil tergesa-gesa memasukkan baju ke tas. Anehnya, dia hanya membawa kemeja kasual dan parfum mahal, bukan setelan jas. Luar kota di mana, Mas? Tanyaku, sambil menyajikan kopi yang tidak akan diminumnya. Ah, kamu tidak akan mengerti. Urusan klien besar. Doakan saja closing deal. Ya, biar kamu bisa beli baju baru, tidak pakai daster bolong itu terus. Ledeknya, mencubit pipiku dengan kasar sebelum pergi. Aku menatap daster yang kupakai. Daster ini harganya 3 juta rupiah, terbuat dari sutra murni. Tapi di matanya, itu adalah kain lap. Rapat penting, itu menjadi sering. Seminggu sekali, kadang 2 kali. Ponselnya, yang dulu sering tergeletak di mana saja, kini selalu ada di genggamannya atau di dalam sakunya. Terkunci. Jika aku meminjamnya dengan alasan, ponselku kehabisan baterai, dia akan marah besar. Privasi. Kirana, kamu harus menghargai privasi suami. Jangan jadi istri kampungan. Bentaknya. Malam hari, dia sering menerima telepon di balkon. Bicaranya berbisik-bisik, diselingi tawa pelan. Jika aku mendekat, dia akan langsung mematikannya. Klien, katanya singkat. Wajahnya kesal. Kecurigaan adalah racun yang lambat. Tapi bagiku, itu adalah alarm. Puncaknya adalah suatu sore. Dia sedang mandi. Ponselnya di meja nakas bergetar. Aku tidak berniat mengintip, tapi notifikasi itu muncul di layar kunci. Sebuah pesan dari kontak bernama Fania Hati Merah 2. Mas, jangan lupa besok jadwal check up. Bawa martabak keju. Ya, si, Dedek, lagi pengen. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dedek,
Check up? Tanganku bergetar. Seluruh dunia seakan runtuh dalam 1 detik. Selama ini, aku menahan diri, berpikir aku sedang menjalani ujian kesabaran. Ternyata, aku sedang menjalani ujian kebodohan. Suara air di kamar mandi berhenti. Dengan cepat, aku kembali ke dapur, berpura-pura mencuci piring. Malam itu, aku tidak tidur. Pukul 3 pagi, ketika Bagas sudah mendengkur di sampingku, bau alkohol murah, dia bilang itu, wine mahal dari klien. Menguar dari napasnya, aku bangkit. Aku pergi ke ruang kerjaku yang tersembunyi di balik lemari buku palsu di perpustakaan rumah. Ruangan yang tidak pernah Bagas ketahui. Di sana, aku bukan Kirana si istri dasteran. Di sana, aku adalah CEO Salsabila Group. Aku menyalakan laptopku. Tanganku tidak lagi bergetar. Yang ada hanya amarah yang dingin dan menusuk. Aku tidak menelepon temanku untuk curhat. Aku tidak menangis meraung-raung. Aku menghubungi kepala tim hukum perusahaanku, yang kemudian memberiku nomor kontak seorang profesional. Seorang detektif swasta terbaik di negara ini. Saya mau laporan lengkap. Dalam 24 jam. Kataku di telepon, suaraku datar. Nama target, Bagas Pramudya. Nomor ponsel sekian. Plat mobil sekian. Saya mau tahu dia di mana, dengan siapa, apa yang dia lakukan. Setiap detail. Jangan sampai terlewat. Siap. Ibu Salsabila. Biayanya akan kami kirimkan. Saya tidak peduli biayanya. Potongku. Saya mau hasilnya. Keesokan harinya, aku menjalani rutinitasku seperti biasa. Aku membuatkan sarapan untuk Bagas dan Lastri. Masak apa ini, Ran? Nasi goreng lagi? Tidak kreatif. Cibir Lastri. Harusnya kamu bikin croissant atau waffle. Kayak sarapan para istri manajer. Iya, Ibu. Maaf. Besok Kirana coba. Jawabku lembut. Mas, hari ini jadi rapat lagi. Tanyaku pada Bagas. Tentu saja. Klien yang kemarin suka dengan presentasiku. Doakan. Ya, katanya, sambil merapikan kerah kemejanya di cermin. Kemeja yang aku belikan. Iya, Mas. Hati-hati di jalan, kataku, tersenyum. Senyum itu adalah topeng terkuat yang pernah kupakai. Sore harinya, saat aku sedang pulang kerja, pulang dari penthouse rahasiaku ke rumah neraka ini, email itu masuk. Subjeknya, laporan, target BP. Aku mengunci diri di kamar mandi. Aku bilang pada Lastri aku sedang sakit perut. Aku duduk di kloset yang tertutup, membuka file PDF itu di ponselku. Dan di sanalah, senjata, itu. Bukan, itu bukan sekadar senjata. Itu adalah bom nuklir. Laporannya sangat detail. Foto-foto Bagas menjemput seorang wanita muda dari sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Wanita itu, Fania. Dia cantik, muda, dan perutnya buncit. Dia hamil besar, sangat besar. Detektif itu memperkirakan usianya sudah 7 bulan. Ada foto mereka berciuman di lobi apartemen. Foto mereka makan malam romantis. Foto Bagas mengelus perut Fania dengan sayang. Jadwal, check up, itu benar. Detektif itu berhasil mendapatkan foto mereka di lobi rumah sakit ibu dan anak premium. Bagas terlihat sabar menunggu, membawakan Fania minuman, memijat bahunya. Perlakuan yang tidak pernah aku dapatkan. Napasku tercekat. Jadi ini alasannya. Ini bukan sekadar perselingkuhan murahan. Ini adalah rencana pembentukan keluarga baru. Kemarahanku tergantikan oleh rasa mual. Laporan itu berlanjut. Detektif itu juga melacak aktivitas keuangan Bagas. Dia menemukan sesuatu yang menarik. Seminggu terakhir, Bagas terdeteksi mengunjungi beberapa kantor notaris. Dan 2 hari lalu, dia terlihat di lobi kantor BPN. Saat itu juga, semuanya menjadi jelas. Kehamilan Fania, kebutuhan akan rumah baru, kunjungannya ke notaris dan BPN. Dia tidak hanya ingin meninggalkanku. Dia ingin merampokku terlebih dahulu. Dia ingin mengambil rumahku,
rumah yang aku beli dengan uangku, atas namaku, untuk dia tinggali bersama istri barunya. Dia pasti mengira aku bodoh. Dia pikir, dengan statusku sebagai istri, aku akan dengan mudah tertipu untuk menandatangani surat-surat. Atau lebih buruk lagi, dia akan memalsukan tanda tanganku. Aku menutup file itu. Rasa mual itu hilang. Rasa sakit hati itu menguap. Yang tersisa hanyalah es. Dingin, tajam, dan mematikan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Selama ini, aku bertahan demi harapan cinta yang tulus. Sekarang, aku akan berperang demi harga diriku. Senjata, ku bukan hanya foto perselingkuhan. Itu adalah kehamilan Fania. Itu adalah motif kejahatannya. Itu adalah kelemahannya. Dia butuh rumah itu sekarang. Dia terdesak oleh waktu. Dan aku akan menggunakan desakan itu untuk menjeratnya. Aku keluar dari kamar mandi. Wajahku pucat, tapi mataku berkilat. Lastri sedang menonton sinetron di ruang tengah. Lama sekali di kamar mandi. Malas-malasan. Ya? Cepat siapkan makan malam. Anakku Bagas sebentar lagi pulang bawa uang banyak. Aku menatapnya. Wanita tua ini. Kompor dari segala neraka ini. Iya, ibu, kataku, dengan senyum paling manis yang bisa kubuat. Akan Kirana siapkan makan malam istimewa. Malam itu, aku memasak makanan kesukaan Bagas. Aku menyambutnya dengan senyum. Aku menjadi istri yang paling penurut. Di dalam kepalaku, aku sedang menyusun rencana. Rencana balas dendam yang akan membuat mereka berdua menyesal pernah mengenalku. Malam itu, setelah melihat foto Fania yang hamil besar, Kirana si istri penurut, mati. Yang lahir adalah Kirana Salsabila sang perencana. Aku tidak tidur semalaman. Bukan karena menangis, tapi karena bekerja. Di ruang kerja rahasiaku, aku membuka semua brankas digital dan fisikku. Pukul 5 pagi, aku sudah selesai menyusun strategi. Pukul 6, aku menelepon Indira. Indira, kataku, suaraku mantap. Aku butuh kamu. Sekarang. Kirana, ada apa? Ini jam 6 pagi. Suaranya serak karena baru bangun tidur. Bagas selingkuh. Selingkuhannya hamil 7 bulan. Dan dia mencoba mencuri rumahku. Hening sejenak. Lalu aku mendengar suara geraman. Bajingan. Aku di kantormu jam 8. Bawa semuanya. Jam 8 pagi, di penthouseku, aku dan Indira duduk di ruang rapat pribadiku. Aku sudah berganti pakaian menjadi setelan kerja. Laporan detektif swasta, sertifikat rumah asli, dan bukti kepemilikan asetku yang lain sudah tertata rapi di atas meja. Indira membaca laporan itu dengan cepat. Matanya yang tajam memindai setiap halaman, setiap foto. Ini lebih dari sekadar perselingkuhan, Kirana. Katanya, wajahnya mengeras. Ini adalah penipuan terencana. Dia memanfaatkan statusnya sebagai suamimu untuk melakukan kejahatan. Aku tahu, jawabku. Aku tidak mau cerai diam-diam. Indira, aku tidak mau dia pergi begitu saja dengan uang pesangon. Aku mau dia, ibunya, dan selingkuhannya hancur. Hancur di depan umum. Indira menatapku. Dia tersenyum. Senyum yang membuat pengacara lawan gemetaran di ruang sidang. Aku suka cara berpikirmu. Oke, kita akan lakukan itu. Tapi kita harus pintar. Kita tidak hanya akan membuatnya miskin, kita akan membuatnya terpenjara. Apa rencananya? Indira berdiri, mondar-mandir di depan jendela kaca yang memperlihatkan pemandangan Jakarta. Dia terdesak, kata Indira, lebih pada dirinya sendiri. Hamil 7 bulan. Dia butuh rumah itu sekarang. Dia akan gegabah. Dan kita akan memanfaatkan itu. Pertama, lanjutnya, berbalik menatapku. Kita kumpulkan semua bukti. Semua bukti kebohongan dari bab 2 MU. Tim Indira bergerak seperti mesin perang. Dalam 3 hari, mereka sudah mengumpulkan bukti finansial, rekening koran 5 tahun terakhir,
Terlihat jelas aliran dana satu arah. Dari rekeningku ke rekening Bagas. Jutaan rupiah setiap makan di restoran, dan tagihan dari rumah sakit ibu dan anak atas nama Fania. Dia bodoh. Dia memakai kartuku untuk membayar biaya check up selingkuhannya. Senjata, foto Fania hamil, sudah di tangan. Bukti, finansial dan legal, sudah lengkap. Sekarang, kata Indira, adalah bagian tersulit untukmu. Kita akan membiarkan dia berjalan. Apa maksudmu? Kita biarkan dia melanjutkan rencananya. Biarkan dia pergi ke notaris. Biarkan dia mengajukan proses balik nama ke BPN. Dia pasti akan memalsukan tanda tanganmu. Tidak mungkin dia berani memintamu tanda tangan langsung untuk akta jual beli. Dia akan memalsukannya. Pasti, kata Indira. Dan saat itulah kita menjeratnya. Pemalsuan dokumen negara, Kirana, sertifikat tanah. Itu pidana berat. Hukumannya bukan main-main. Jantungku berdebar. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Kamu, kata Indira, menatapku tajam. Pulang ke rumah, dan jadilah Kirana si istri bodoh. Jadilah istri paling penurut, paling tidak curiga, yang pernah ada. Jangan beri dia alasan sedikit pun untuk curiga padamu. Kita butuh dia untuk merasa di atas angin. Kita butuh dia menjadi sombong dan ceroboh. Itu adalah 3 bulan terpanjang dalam hidupku. Aku pulang ke rumah neraka itu. Aku harus melihat wajah Bagas setiap hari. Aku harus melayaninya. Sayang, katanya suatu malam, sambil memijat bahuku, sentuhan yang kini membuatku mual. Aku lagi ada proyek besar. Tapi aku butuh beberapa dokumen administrasi. Fotokopi KTP dan kartu keluarga kamu. Ada? Aku menahan napasku. Ini dia. Oh, tentu, Mas. Ada di dompetku. Untuk apa? Tanyaku dengan nada polos. Biasa, urusan pajak. Kamu tidak akan mengerti. Ribet. Baik, Mas. Kataku, memberikannya dengan tangan yang kuusahakan tidak bergetar. Di belakangku, aku bisa mendengar ibunya, Lastri, berbisik. Bagus, gas. Cepat amankan semuanya. Jangan sampai si bodoh itu nanti minta gonogini. Aku pura-pura tidak dengar. Minggu-minggu berikutnya, Bagas menjadi semakin percaya diri. Dia mulai terbuka membicarakan investasinya. Aku berencana mungkin kita harus merapikan surat-surat rumah ini, sayang, katanya suatu hari saat sarapan. Maksudnya, Mas? Ya, biar jelas. Biar atas nama aku. Sebagai kepala keluarga, kan lebih pantas. Kamu kan tidak mengerti urusan beginian. Nanti aku urus semuanya. Kamu tinggal ya, kamu santai saja. Oh, begitu. Iya, Mas. Aku ikut Mas saja, jawabku, menunduk, menyembunyikan senyum sinis yang hampir terbit di bibirku. Sementara aku, bermain peran, di rumah, tim Indira memantau setiap gerakan Bagas lewat detektif swasta. Kami tahu notaris mana yang dia datangi. Kami tahu kapan dia mendaftarkan berkas palsu itu ke BPN. Kami menunggu, seperti predator yang menunggu mangsanya masuk perangkap. 1 minggu lalu, detektif itu memberi kabar. Target, Bagas, sudah mendapat jadwal untuk penyerahan sertifikat baru dari BPN. Minggu depan. Indira langsung bergerak. Oke, Kirana. Waktunya. Kita masukkan surat blokir resmi ke BPN. Alasan, sengketa kepemilikan dan dugaan pemalsuan dokumen. Surat blokir itu didaftarkan oleh tim Indira pada pukul 7 pagi di hari H. Dan pada pukul 8 pagi di hari yang sama, aku menerima pesan itu. Pesan yang menjadi penutup sempurna dari semua rencananya yang bodoh. Rumah ini sudah kubalik nama jadi nama ibuku. Ini aku kirim 200.000 untuk kau pergi naik ojek sambil menangis wajah dengan sebelah mata mengedip. Aku tertawa. Tawa yang keras dan lepas. Dia bahkan tidak mencoba membalik nama atas namanya sendiri, tapi langsung atas nama ibunya. Dia pikir dia pintar.
Dia pikir aku akan terusir sambil menangis dengan uang 200.000. Indira, kataku di telepon, sambil bersiap-siap memakai powersuitku. Dia mengirimiku 200.000 untuk ongkos ojek. Indira tertawa di seberang sana. Bagus. Simpan buktinya. Itu akan jadi penghinaan terakhir yang manis di pengadilan. Kamu di mana? Dalam perjalanan. Menuju BPN. Waktunya pertunjukan. Kataku. Rencana sudah matang. Bukti sudah lengkap. Perangkap sudah terpasang. Aku melangkah keluar dari mobilku di lobi BPN. 3 bulan perencanaan, akting, dan menahan amarah. Semuanya akan terbayar lunas hari ini. Aku berjalan menyusuri koridor. Kembali ke masa kini. Ke ruangan di mana Bagas dan Lastri kini menatapku dengan wajah pucat pasi. Perencanaan sudah selesai. Babak eksekusi baru saja dimulai. Ruangan kantor BPN itu mendadak senyap. Pendingin ruangan yang tadinya sejuk, kini terasa menusuk tulang. Aku berdiri tegak. Bagas, suamiku, menatapku dengan mata terbelalak. Wajahnya seputih kertas. Dia masih mencerna kata-kata terakhirku. Manajer investasi mana yang sudah di PHK sebulan sebelum dia menikah denganku? Ibu mertuaku, Lastri, adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. Wajahnya memerah padam, bukan karena malu, tapi karena amarah. Jaga mulutmu, Kirana. Pekiknya, suaranya melengking memecah keheningan. Berani-beraninya kamu memfitnah anak saya. Anak saya itu sukses. Manajer, kamu itu iri. Kamu tidak becus jadi istri. Sekarang kamu mau menghancurkan nama baik suamimu. Dia berdiri, menunjuk-nunjuk wajahku. Pak Rahmat, Bapak dengar sendiri, kan? Istri ini sudah gila. Dia stres karena tidak punya uang. Dia mengada-ada. Cepat usir dia dari sini. Bagas, melihat ibunya memberinya kekuatan, mencoba menguasai dirinya. Keringat dingin di pelipisnya ia seka dengan gemetar. Bi benar, Pak Rahmat. Istri saya ini dia sedang tidak stabil. Katanya, suaranya parau. Dia pasti berselingkuh. Pak, makanya dia mengarang cerita bohong ini untuk mengambil harta saya. Aku tertawa. Tawa pelan, sinis, yang membuat mereka berdua terdiam. Harta kamu, Mas? Ulangku. Aku melangkah lebih dekat ke meja, menatap tumpukan dokumen palsu yang diajukan Bagas. Harta yang mana? Harta yang kamu pakai untuk membeli mobil cicilan, yang aku bayar lunas? Harta yang kamu pakai untuk foya-foya di klub malam, yang tagihannya masuk ke kartu kreditku? Atau harta yang kamu pakai untuk membiayai arisan ibu? Lastri terkesiap. Apa maksudmu? Aku sudah bilang, Bu. Aku tahu semuanya. Kataku. Aku tahu setiap kebohongan yang keluar dari mulut anak kesayangan ibu. Tapi aku di sini bukan untuk membahas itu. Pak Rahmat, pejabat BPN itu, berdeham. Dia tampak sangat tidak nyaman, tapi juga sangat profesional. Mohon maaf, Ibu Kirana, Pak Bagas. Ini kantor resmi. Jika ini adalah sengketa rumah tangga, silakan diselesaikan di pengadilan agama. Urusan kami di sini hanya... Ini bukan sengketa rumah tangga, Pak. Potong Indira, pengacaraku, untuk pertama kalinya. Suaranya tenang, tajam, dan penuh otoritas. Ini adalah tindak pidana. Penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen negara. Tapi sebelum kita sampai ke ranah pidana, klien saya ingin menyelesaikan serangan psikologisnya terlebih dahulu. Bagas dan Lastri tidak mengerti maksud Indira. Tapi aku mengerti. Aku kembali menatap Bagas. Mata kami bertemu. Aku melihat ketakutan yang murni di sana. Dia tahu aku memegang sesuatu. Mas Bagas, kataku lembut. Nada suaraku kubuat sepelan mungkin, seolah sedang berbagi rahasia. Kamu benar. Aku memang tidak stabil. Aku stres berat. Terutama 3 bulan terakhir ini. Bagas menelan ludah. Dia tahu arah pembicaraan ini. Aku stres memikirkan, klien penting. Kamu, Mas. Klien yang bikin kamu sering
Rapat di luar kota. Kirana, hentikan. Desisnya, matanya melotot, memberi peringatan. Kenapa harus berhenti, Mas? Bukankah kamu bangga dengan klienmu itu? Klien yang sangat cantik, masih muda. Siapa dia? Bentak Lastri, kini menatap anaknya dengan curiga. Bagas, siapa yang dia bicarakan? Bukan siapa-siapa, Bu. Kirana mengigau. Kata Bagas panik. Oh, aku tidak mengigau, kataku. Aku tahu namanya. Mas, haruskah aku sebutkan? Haruskah aku ceritakan tentang Fania? Bom! Nama itu meledak di ruangan yang sunyi. Bagas membeku. Dia tidak lagi gemetar. Dia mematung. Jika tadi wajahnya pucat, kini wajahnya berubah kelabu. Dia seperti mayat hidup. Lastri, di sisi lain, tampak bingung. Alisnya bertaut. Fania? Siapa Fania? Artis sinetron? Teman arisanmu yang baru? Aku tersenyum tipis. Bukan, Bu. Fania bukan teman arisanku. Coba ibu tanya anak kesayangan ibu. Fania itu klien spesialnya. Klien yang dia temui 3 kali seminggu di apartemen Kalibata. Klien yang dia belikan martabak keju setiap malam. Apartemen. Martabak. Apa-apaan ini? Lastri mulai panik. Dia beralih ke Bagas, mengguncang-guncang lengan anaknya. Bagas, jawab ibumu. Siapa Fania? Kenapa Kirana tahu soal martabak? Bagas tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia hanya menatapku dengan ngeri. Dia tahu permainannya telah berakhir. Diam, Kirana. Diam. Teriak Bagas akhirnya. Suaranya pecah. Jangan bawa-bawa orang lain ke sini. Kenapa, Mas? Takut? Aku mengejeknya. Takut ibu tahu? Takut Pak Rahmat tahu? Kenapa kamu tiba-tiba ngotot mau balik nama rumah ini? Oh, aku pura-pura berpikir keras. Aku tahu kenapa. Aku menatap Lastri, lalu ke Bagas. Kamu terdesak, kan, Mas? Kamu butuh rumah ini secepatnya. Karena Fania butuh tempat tinggal yang layak. Apalagi, aku sengaja memberi jeda, menikmati setiap detik kehancuran mentalnya. Apalagi, Fania sedang hamil, 7 bulan. Keheningan yang terjadi setelahnya lebih menakutkan daripada ledakan apapun. Pak Rahmat menutup map di depannya pelan-pelan. Indira menyilangkan tangannya di dada, tersenyum puas. Bagas terhuyung mundur, seolah aku baru saja meninjunya. Ided. Lastri butuh beberapa detik untuk mencerna. Wajahnya berubah dari bingung, menjadi merah, lalu pucat, lalu kembali merah padam. Hamil? Suaranya bergetar, naik 1 oktav. Bagas, anak kurang ajar. Jawab ibu. Perempuan sialan mana itu? Kamu hamili anak orang. Lastri kalap. Dia bangkit, tidak lagi peduli pada citranya, dan mulai memukuli Bagas. Dia menjambak rambut anaknya, memukul punggungnya dengan tas tangan imitasi mahalnya. Dasar anak sialan. Tidak tahu diri. Ibu sudah bilang jangan macam-macam. Sekarang gimana ini? Hamil. Siapa yang mau bayar biaya lahirannya? Kita bisa dituntut. Teriakan Lastri bukan teriakan ibu yang kecewa karena moral. Itu adalah teriakan rentenir yang takut rugi. Dia tidak marah karena Bagas selingkuh. Dia marah karena Bagas selingkuh dengan perempuan yang menghasilkan masalah, kehamilan, yang bisa menguras harta. Bagas, yang didorong oleh kebohongan dan kesombongan ibunya selama bertahun-tahun, kini hancur lebur oleh ibunya sendiri di depan umum. Ibu, hentikan sakit. Bu, ini tidak seperti itu. Bagas mencoba menangkis pukulan ibunya, sambil menatapku dengan putus asa. Kirana, ini semua gara-gara kamu. Kamu jahat. Aku jahat. Aku maju selangkah. Aku jahat. Katamu, setelah 5 tahun aku membiayai hidupmu, membayar hutang-hutangmu,
Menerima hinaanmu dan ibumu setiap hari? Aku jahat karena aku tidak mau rumahku satu-satunya diambil olehmu untuk diberikan kepada selingkuhanmu. Rumahmu. Itu rumah kita. Pekik Bagas. Bukan, kataku dingin. Itu rumahku. Dan sekarang. Aku menoleh ke Indira. Tahap 1 selesai. Indira. Sekarang, tunjukkan pada mereka buktinya. Mental Bagas sudah hancur. Dia panik. Dia terekspos. Dia diserang oleh ibunya sendiri. Kini saatnya untuk menghancurkannya secara faktual. Kekacauan di ruangan itu mencapai puncaknya. Lastri masih memaki-maki Bagas, menyebutnya anak bodoh dan pembawa sial. Sementara Bagas terduduk lemas di kursinya, wajahnya terkubur di kedua telapak tangannya. Dia hancur. Pak Rahmat, yang sudah muak dengan drama itu, menggebrak mejanya pelan. Cukup. Suaranya tidak keras, tapi penuh wibawa. Lastri langsung terdiam, meski napasnya masih memburu. Ini kantor negara, bukan panggung sinetron, kata Pak Rahmat tegas. Ibu Kirana, pengacara Anda bilang Anda punya bukti. Silakan. Saya tidak punya waktu seharian. Indira mengangguk. Inilah panggungnya. Dia melangkah maju, membuka map kulit merah marunnya. Dia bergerak dengan ketenangan seorang ahli bedah yang siap melakukan operasi rumit. Terima kasih, Pak Rahmat, katanya. Kita mulai dari awal. Pak Bagas dan Ibu Lastri datang ke sini untuk memproses balik nama sertifikat hak milik nomor 045 Cipete. Mereka mengklaim Ibu Kirana telah setuju menjual atau menghibahkannya. Benar, potong Lastri. Dia setuju. Dia bilang itu untuk investasi Bagas. Investasi. Indira tersenyum sinis. Baik, mari kita lihat. Bukti faktual pertama, kepemilikan sah. Indira mengeluarkan sebuah dokumen tebal dan meletakkannya dengan mantap di meja Pak Rahmat. Warnanya hijau tua, asli, dan terawat. Ini adalah sertifikat hak milik asli atas nama Kirana Salsabila, kata Indira. Mohon Bapak bandingkan dengan fotokopi palsu yang mereka bawa. Dan yang terpenting, mohon Bapak perhatikan tanggal penerbitannya. Pak Rahmat mengambil dokumen itu, memakai kacamatanya, dan mengamatinya dengan teliti. Indira melanjutkan. Sertifikat itu diterbitkan pada tanggal 5 September 2020. Diterbitkan atas nama klien saya. Status, lunas. Kemudian, Indira meletakkan dokumen kedua. Dan ini, Pak Rahmat, adalah akta nikah klien saya dengan Pak Bagas. Mohon dibaca tanggal pernikahannya. Pak Rahmat mengangguk. 15 September 2020. Tepat sekali, kata Indira. 10 hari setelah klien saya membeli lunas rumah itu. Menurut pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, harta yang diperoleh sebelum perkawinan adalah harta bawaan. Rumah itu adalah 100% milik Ibu Kirana Salsabila. Murni. Bukan harta Gonogini. Lastri ternganga. Apa? Maksudnya apa? Aku tidak mengerti. Maksudnya, Ibu, kataku, tidak tahan untuk tidak menjelaskan. Rumah yang Ibu tempati 5 tahun ini, yang Ibu anggap milik anak Ibu itu milikku. Murni milikku. Kalian berdua hanya menumpang. Gembel. Bisik Lastri. Syok. Bagas mengangkat kepalanya. Wajahnya merah padam karena malu dan marah. Tapi aku suaminya. Aku berhak. Berhak atas apa? Tantang Indira. Anda bahkan tidak berhak atas pekerjaan yang Anda klaim. Bukti faktual kedua, kebohongan pekerjaan. Indira melempar selembar surat ke depan Bagas. Surat PHK. Dari perusahaan investasi tempat Anda bekerja. Tertanggal 5 Februari 2020. Jelas tertulis, Anda dipecat karena kinerja buruk dan indikasi fraud. Anda adalah pengangguran, Pak Bagas. Sejak awal. Ini adalah pukulan yang lebih telak bagi Lastri. Jika kehamilan Fania membuatnya marah, kabar ini membuatnya lemas. Tidak mungkin. Desah Lastri.
Dia merosot ke kursinya. Bag, nak, ini bohong, kan? Bilang sama ibu ini bohong. Kamu kan tiap bulan kasih ibu uang. Ah, soal uang, kata Indira. Kita sampai pada bukti faktual ketiga, aliran dana. Kali ini, yang dikeluarkan Indira adalah setumpuk tebal rekening koran bank. Dia membaginya menjadi 2 tumpukan. Tumpukan pertama, rekening atas nama Ibu Kirana. Bapak bisa lihat, pemasukan rutin miliaran rupiah setiap bulan dari berbagai portofolio investasi dan perusahaan. Klien saya, Indira menatap Lastri, bukan admin biasa. Beliau adalah CEO dan pemilik Salsabila Group, perusahaan yang billboardnya Anda dan anak Anda lihat setiap hari di jalan. Wajah Lastri dan Bagas kini melampaui pucat. Mereka tampak konyol. Tumpukan kedua, lanjut Indira, adalah rekening Pak Bagas. Kosong. Tidak ada pemasukan gaji sama sekali selama 5 tahun. Yang ada hanya, Indira mengetuk-ketuk lembaran itu. Transfer masuk rutin dari Ibu Kirana. Uang bensin. Uang jajan. Uang untuk membayar Ibu Lastri. Total, selama 5 tahun menikah, klien saya telah mentransfer 5,4 miliar rupiah untuk membiayai gaya hidup Anda berdua. Lastri pingsan. Tidak, dia tidak benar-benar pingsan. Dia hanya menutup matanya dan terkulai di kursi, terlalu malu untuk menghadapi kenyataan bahwa dia, yang selalu menghina menantunya, gembel, dan numpang hidup, ternyata hidup dari belas kasihan menantunya yang seorang miliarder. Bagas tidak peduli pada ibunya. Dia kini terpojok. Dia tahu dia kalah telak. Tapi dalam keputusasaan, dia mencoba satu kebohongan terakhir. Oke, aku mengaku. Teriaknya, berdiri. Aku memang tidak bekerja. Aku memang dibiayai dia. Tapi Fania tidak ada. Dia bohong soal itu. Dia mengarang cerita Fania agar bisa menceraikanku. Dia pikir itu adalah kartu terakhirnya. Dia tidak tahu. Aku menyimpannya untuk penutup. Aku mengambil ponselku. Dengan tenang, aku membukanya. Aku tidak memberikannya pada Bagas. Aku memberikannya langsung pada Pak Rahmat. Pak Rahmat, kataku, itu adalah foto-foto. Rapat penting, suami saya. Silakan digeser. Ada foto di lobi apartemen. Foto makan malam. Foto di rumah sakit ibu dan anak. Dan yang terakhir, aku menunjukkan sebuah file PDF. Tagihan check-up kehamilan atas nama Fania Anjani. Yang dibayar lunas, menggunakan kartu kredit tambahan atas nama saya, yang saya berikan pada suami saya. Pak Rahmat melihat itu. Wajahnya mengeras. Dia adalah seorang birokrat. Tapi dia juga seorang bapak. Aku bisa melihat kemarahan di matanya. Dia mendorong ponselku kembali. Dia menatap Bagas dengan tatapan paling dingin yang pernah kulihat. Pak Bagas, kata Pak Rahmat pelan. Dokumen yang Anda ajukan untuk balik nama ini, akta jual beli, di sini ada tanda tangan Ibu Kirana Salsabila. Dia mengambil dokumen palsu Bagas dan meletakkannya di samping KTP asliku dan spesimen tanda tangan yang dibawa Indira. Tanda tangan ini, kata Pak Rahmat, menunjuk dokumen palsu itu. Jelas sekali dipalsukan. Sangat amatir. Indira tersenyum. Itu karena klien saya tidak pernah menandatanganinya. Pak, klien saya tidak pernah setuju, tidak pernah bertemu notaris, dan tidak pernah berniat menjual rumahnya. Apa yang dilakukan Pak Bagas adalah upaya penipuan dan pemalsuan dokumen otentik negara. Pasal 263 KUHP. Ancamannya, 6 tahun penjara. 6 tahun. Kata itu menggema di ruangan. Bagas langsung luruh. Dia jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Dia tidak menangis. Dia terlalu syok untuk menangis. Dia hanya gemetar hebat. Tidak, aku tidak mau dipenjara. Kirana, sayang maafkan aku hilaf. Rengeknya, mencoba merangkak ke arahku. Aku mundur selangkah. Jijik. Pak Rahmat mengangkat gagang telepon di mejanya. Selamat siang, Pak Yudi. Bisa kirimkan 2 petugas keamanan ke ruang prioritas?
dan mohon hubungi tim legal BPN. Ya, segera. Kita ada kasus pemalsuan dokumen berat. Pelaku ada di ruangan saya. Pak Rahmat menutup telepon. Dia menatap Bagas yang kini menangis meraung-raung di lantai. Permainan Anda selesai, Pak Bagas. Aku menatap suamiku, mantan suamiku, yang kini berguling-guling di lantai seperti anak kecil. Di sebelahnya, ibunya pura-pura pingsan di kursi. Tahap kedua selesai. Sempurna. Tidak. Kirana, maafkan aku. Aku tidak mau dipenjara. Rengetan Bagas di lantai marmer yang dingin itu terdengar sangat menyedihkan. Pria yang pagi tadi mengirimiku pesan 200.000 dengan emoji kedip mata. Pria yang menghinaku, istri bodoh, selama 5 tahun, kini bergulung terbaring seperti bayi, memohon belas kasihan. Di kursinya, Lastri, yang tadi pingsan, tiba-tiba membuka matanya. Kata, penjara, dan 6 tahun. Adalah alarm yang lebih manjur daripada air dingin. Penjara? Pekiknya. Suaranya serak karena ketakutan. Bagas, kamu mau dipenjara? Apa-apaan ini? Pak Rahmat. Dia kini beralih ke pejabat BPN itu, mencoba memasang wajah memelas. Jangan, Pak, jangan penjarakan anak saya. Dia itu hilaf. Dia itu bodoh. Iya, dia bodoh. Ini pasti semua karena perempuan itu. Dia menunjukku. Dia yang menjebak anak saya. Dia. Aku bahkan tidak perlu menjawab. Pak Rahmat sudah muak. Ibu Lastri, ibu bisa dituntut karena memberi keterangan palsu dan menghalangi petugas. Diam dan duduk. 2 petugas keamanan berbadan tegap, memakai seragam BPN, masuk ke ruangan. Mereka adalah orang-orang yang dipanggil Pak Rahmat tadi. Pak Yudi, Pak Sastro, kata Pak Rahmat, menunjuk Bagas yang masih di lantai dan Lastri yang gemetaran di kursinya. Tolong amankan 2 orang ini. Bawa ke ruang keamanan. Tim legal kami dan pihak kepolisian akan segera menyusul. Mereka baru saja melakukan upaya pemalsuan dokumen sertifikat tanah. Petugas keamanan itu mengangguk. Mereka tidak basa-basi. Mari, Pak, Bu, ikut kami dengan tenang, kata Pak Yudi. Saat itulah Lastri mengamuk. Tidak, lepaskan saya. Saya tidak salah. Kalian tidak tahu siapa saya. Lepaskan. Lastri meronta-ronta. Pak Sastro, dengan sigap namun profesional, terpaksa memegang lengannya lebih erat. Bagas, di sisi lain, sudah seperti kain pel. Dia tidak melawan. Dia hanya menangis. Kirana, tolong aku. Aku suamimu. Kirana. Angkat dia. Perintah Pak Yudi. Kedua petugas itu mengangkat Bagas untuk berdiri. Kakinya lemas. Dia harus dipapah. Pemandangan itu sungguh memuaskan. Indira merapikan berkas-berkasnya. Pak Rahmat, kami akan segera membuat laporan polisi resmi. Ini surat kuasa dari klien saya. Kami serahkan proses internal BPN kepada Bapak. Tentu, Bu Indira. Kami akan kooperatif. Ini kejahatan serius. Jawab Pak Rahmat. Ayo, Kirana. Kita keluar. Ajak Indira. Kami berjalan di belakang rombongan memalukan itu. 2 petugas keamanan memapah Bagas dan Lastri keluar dari ruang prioritas. Dan kami melangkah ke penghakiman publik. Lobi utama kantor BPN di jam 3 sore adalah tempat yang sibuk. Puluhan orang sedang mengantre, duduk, atau mondar-mandir. Saat pintu ruang prioritas terbuka dan rombongan kami keluar, semua mata langsung tertuju pada kami. Pemandangannya memang menarik. Seorang pria tampan, Bagas, menangis meraung-raung seperti anak kecil, dipapah oleh 2 satpam. Di sampingnya, seorang wanita tua, Lastri, berteriak-teriak histeris sambil meronta-ronta. Lepaskan. Anakku bukan kriminal. Tolong. Kami dijebak. Itu. Perempuan itu yang jebak kami. Lastri menunjuk ke arahku yang berjalan tenang di belakangnya. Semua orang di lobi menatapku. Lalu menatap Lastri. Lalu menatap Bagas. Ponsel-ponsel mulai terangkat.
Kamera-kamera mulai merekam. Ada apa itu? Gila, rebutan warisan kayaknya. Bukan, itu kayaknya suaminya ketahuan selingkuh. Malu-maluin, teriak-teriak di kantor pemerintah. Bisikan-bisikan itu menjadi latar suara yang merdu bagi kehancuran mereka. Bagas, yang menyadari dirinya direkam, mencoba menutupi wajahnya. Tapi bagaimana bisa? Kedua tangannya dipegangi satpam. Dia hanya bisa menunduk. Air mata dan ingusnya bercampur, menetes ke lantai marmer yang bersih. Tolong jangan rekam. Isaknya, yang malah membuat orang semakin semangat merekam. Kami tiba di tengah lobi, tepat di bawah lampu gantung besar. Inilah panggung utamanya. Dan tepat pada saat itu, seperti yang sudah Indira dan aku rencanakan, kebetulan, yang indah terjadi. Pintu masuk utama BPN terbuka. Seorang wanita muda yang cantik, dengan perut buncit yang sangat jelas terlihat, masuk tergesa-gesa. Dia tampak kebingungan, matanya mencari-cari. Dia adalah Fania. Tentu saja dia di sini. Indira telah mengirimkan pesan padanya 1 jam yang lalu. Pesan sederhana yang dirancang untuk memancingnya. Mbak Fania, kalau Mbak mau jaminan hidup untuk anak Mbak, cepat datang ke BPN Pusat. Pak Bagas sedang membagi-bagi asetnya. Jangan sampai Mbak tidak kebagian. Dan seperti yang diduga, Fania datang. Dia melihat kerumunan di tengah lobi. Dia melihat Bagas. Mas Bagas, teriaknya. Suaranya nyaring dan putus asa. Bagas membeku. Jika dia pikir ini sudah berakhir, dia salah. Ini baru babak puncaknya. Fania berlari, sebisa yang dia mampu dengan perut besarnya. Mas, ada apa ini? Kenapa kamu dipegangi satpam? Bagas menatap Fania dengan ngeri. Fania, jangan di sini. Pergi. Lastri, yang tadi sibuk meronta, langsung berhenti. Matanya membelalak menatap perut buncit Fania. Dia menatap Fania dari atas ke bawah. Dia menyatukan kepingan teka-teki dari ruang rapat tadi. Hamil. 7 bulan. Desis Lastri. Lalu, matanya berkilat marah. Jadi ini perempuannya. Lastri, dengan sisa tenaga yang dia miliki, melepaskan diri dari pegangan satpam dan menerjang Fania. Perempuan jalang. Gara-gara kamu anakku sial. Dasar penggoda. Mau ngambil harta anakku. Hah? Lastri menjambak rambut Fania. Kekacauan total meledak di lobi BPN. Awewe. Sakit. Lepasin. Tolong. Fania menjerit. Mencoba melindungi perutnya. Mas Bagas. Tolong aku. Bagas panik. Ibu. Hentikan. Dia lagi hamil. Ibu. Biar mati sekalian dia sama anaknya. Raung Lastri. Satpam kini harus bekerja ekstra. Pak Yudi mencoba melerai Lastri dari Fania. Sementara Pak Sastro tetap memegangi Bagas. Orang-orang di lobi berteriak. Sebagian menjauh. Sebagian semakin dekat untuk merekam. Saya tidak peduli. Fania balas berteriak sambil menangis. Aku kesini minta janjimu. Mas, kamu bilang rumahnya sudah beres hari ini. Kamu bilang kita bisa pindah. Kamu bilang kamu akan ceraikan istri mandulmu itu. Mana janjimu? Mandul. Suara Lastri semakin keras. Kini dia beralih menjambak Bagas. Kamu bilang dia mandul. Padahal kamu yang main di luar. Dasar anak sialan. Pukulan, jambakan, tangisan, dan teriakan membaur jadi satu. 3 orang yang telah bersekongkol untuk menghancurkanku, kini saling menghancurkan satu sama lain di depan umum. Direkam oleh puluhan kamera ponsel. Aku dan Indira hanya berdiri menonton dari jarak aman. Seperti menonton pertunjukan opera yang konyol. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, petugas keamanan akhirnya berhasil mengendalikan situasi. Pak Yudi memegangi Lastri. Pak Sastro memegangi Bagas. Dan satu petugas lain menenangkan Fania yang menangis terseduh-seduh di sudut. Lobi menjadi sunyi. Semua orang menahan napas. Bagas, dengan rambut acak-acakan bekas jambakan ibunya,
menatapku. Wajahnya adalah topeng keputusasaan. Kirana, bisiknya, memohon. Tolong, hentikan ini. Aku suamimu. Aku menatapnya. Aku menatap Lastri yang kelelahan. Aku menatap Fania yang terisak. Aku mengeluarkan ponselku. Dengan tenang, aku membuka aplikasi mobile banking. Aku mengetik beberapa angka. Klik. Transaksinya berhasil. Di tengah kesunyian itu, ponsel Bagas, yang kini dipegang oleh Pak Sastro, berbunyi nyaring. Ting! Notifikasi transfer masuk. Bagas tahu apa itu. Matanya membelalak. Aku melangkah maju. Seluruh lobi memperhatikanku. Aku berhenti beberapa langkah dari Bagas. Uangmu sudah masuk, Mas, kataku. Suaraku terdengar jelas di seluruh ruangan. Aku kirim 200.000. Sesuai pesanmu pagi tadi. Aku tersenyum tipis. Cukup untuk kalian bertiga. Aku melirik Lastri dan Fania. Ah, maaf berempat, kan? Sama, Dedek, di dalam. Cukup untuk kalian berempat naik ojek. Pergi dari sini. Sesuai janjimu. Wajah dengan sebelah mata mengedip. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku memakai kacamata hitamku, membalikan badan, dan berjalan menuju pintu keluar. Indira mengikutiku. Langkah high heelsku mengetuk lantai marmer. Mantap, meninggalkan neraka itu di belakangku. Kirana Aa, jangan tinggalkan aku. Kirana Aa. Teriakan Bagas yang putus asa adalah musik terindah yang pernah kudengar. Aku tidak menoleh. Aku terus berjalan, keluar dari gedung itu, menuju matahari sore dan kehidupan baruku. 6 bulan kemudian, langit Jakarta sore itu berwarna oranye keemasan. Terlihat jelas dari dinding kaca ruang rapat Dewan Direksi di lantai 50 Salsabila Tower. Aku berdiri di ujung meja kayu mahoni sepanjang 10 meter, mempresentasikan slide terakhirku. Penampilanku sudah jauh berbeda. Rambutku kini dipotong bob pendek yang tegas, dan aku memakai setelan custom made berwarna emerald green. Aku bukan lagi Kirana si istri Dastran. Aku adalah Kirana Salsabila, Direktur Utama Salsabila Group. Dan dengan mengakuisisi lahan tersebut, kataku, suaraku mantap dan bergema di ruangan. Kita tidak hanya mendapatkan profit, tapi kita juga bisa memulai proyek social responsibility kita yang baru, membangun 500 unit rumah bersubsidi yang layak huni. Saya tidak ingin ada lagi orang yang menderita karena urusan rumah. Para dewan direksi, pria-pria dan wanita-wanita parubaya yang awalnya meragukanku saat aku pertama kali mengambil alih perusahaan ayah, kini bertepuk tangan. Luar biasa, Bu Kirana. Visi yang brilian. Aku tersenyum. Terima kasih. Rapat selesai. Satu persatu mereka keluar, menyalamiku. Terakhir, Indira masuk, membawakanku secangkir teh chamomile. Dia adalah kepala tim legal perusahaanku sekarang. Presentasi yang bagus, bos, katanya, tersenyum. Tentu saja, jawabku. Oh, bagaimana kabar? Mereka? Aku bahkan sudah malas menyebut nama mereka. Proses perceraianku selesai dengan kilat. Bukti perselingkuhan, penipuan, dan tindak pidana pemalsuan dokumen membuat Bagas tidak bisa berkutik. Dia tidak mendapatkan sepeser pun dariku. Rumah di Cipete sudah kujual. Aku tidak sudi menyimpan properti dengan kenangan seburuk itu. Indira membuka tabletnya. Mari kita lihat laporan karma hari ini. Dia menunjukkan sebuah video. Video dari ruang sidang pengadilan negeri. Di sana, Bagas memakai rompi oranye tahanan. Dia terlihat kurus, kuyu, dan tatapannya kosong. Jauh dari pria tampan dan arogan yang kukenal. Suara hakim terdengar, menyatakan terdakwa Bagas Pramudya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen otentik dan penipuan secara berlanjut. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Bagas luruh ke lantai, persis seperti yang dilakukannya di kantor BPN. Bedanya, kali ini tidak ada yang peduli. 3,5 tahun. Gumamku. Cukup adil. Ada lagi, kata Indira, menggulir layar.
Sebuah foto muncul. Foto dari seorang informan. Itu adalah Lastri. Dia berada di sebuah gang becek dan sempit, di depan kontrakan petak. Dia sedang duduk di jongkok, mengucek tumpukan baju kotor di dalam ember besar. Buruh cuci. Tanyaku. Tepat, kata Indira. Setelah video keributan di BPN itu viral, semua kerabatnya menjauhinya. Meluk. Dia diusir dari kontrakan lamanya karena menunggak. Sekarang dia jadi buruh cuci harian di perkampungan kumuh. Dia hidup persis seperti yang selalu dia takutkan, miskin dan diabaikan. Wanita yang selalu menghinaku, gembel, dan tidak berpendidikan, kini harus bekerja kasar untuk makan. Karma memang lucu. Dan, Fania? Tanyaku pelan. Ini satu-satunya yang terkadang masih membuatku sedikit iba. Indira menghela napas. Yang ini agak menyedihkan. Dia melahirkan sendirian di rumah sakit kelas 3. Bayinya laki-laki. Sehat. Tapi hidupnya susah. Dia kembali ke kampungnya, membawa anak seorang narapidana. Ditipu janji manis, dan sekarang harus menanggung akibatnya sendirian. Aku terdiam sejenak. 3 orang. 3 nasib yang hancur karena keserakahan mereka sendiri. Aku menatap kota Jakarta yang gemerlapan di bawah. Aku tidak merasa senang atas penderitaan mereka. Aku hanya merasa lega. Beban itu terangkat. Sudahlah, Indira. Itu bukan urusanku lagi, kataku, menutup tablet itu. Masa lalu sudah selesai. Aku setuju, kata Indira. Jadi, sebagai bos yang baru saja sukses besar, mau traktir aku makan malam di mana? Aku tertawa. Tawa tulus pertamaku setelah sekian lama. Restoran bintang 5 di hotel seberang. Aku dengar steaknya enak. Aku suka seleramu. Kami berjalan keluar dari ruang rapat. Saat kami melangkah ke koridor mewah, aku melihat pantulan diriku di dinding marmer. Seorang wanita yang kuat, kaya, dan bebas. Bagas mengambil 5 tahun hidupku dengan kebohongan. Lastri mengambil kedamaianku dengan hinaan. Fania mengambil suamiku. Tapi sekarang, aku mengambil kembali semuanya. Aku tidak hanya memenangkan kembali rumahku. Aku memenangkan kembali hidupku. Dan kali ini, aku akan menjalaninya dengan caraku sendiri. Damai, sukses, dan tanpa seorang parasit pun di dalamnya.